Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Mulai bosen di rumah, nggak boleh kemana-mana sama mama. Kangen main sama teman-teman. Kesel sama mama suruh ngerjain tugas mulu. Gak boleh ya, karena di luar sana masih ada loh orang yang kerja keras untuk makan sehari-hari. Sementara kita tanpa perlu bersusah payah sudah ada makanan di meja kita. Nah, buat adik-adik yang belum memuji Tuhan bersama Loseria, ikut puji-pujian dulu ya, supaya kita boleh menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan buat adik-adik yang sudah memuji Tuhan, mari kita berdoa dengan sikap yang baik kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh membimbing kami sehingga firman yang akan disampaikan oleh Lose Ica hari ini kiranya boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dulu waktu Lose seumuran kalian, karena papa mama Lose bekerja, Lose dirawat, Lose dititipin ke Mbak. Tapi waktu itu Lose manggilnya Nenek Aji, karena Nenek Aji itu seumuran sama neneknya Lose. Nah, Lose dirawat sama Nenek Aji itu semenjak Lose bayi umur 2 bulan, sampai kira-kira Lose kelas 3 SD. Nah, Lose sayang banget sama Nenek Aji. Nenek Aji juga sayang sama Lose. Lose sudah seperti dianggap cucunya sendiri, dan Lose juga menganggap Nenek Aji sebagai neneknya Lose. Hingga suatu hari, Nenek Aji sakit, masuk rumah sakit. Waktu itu Lose sedih sekali, karena nggak bisa ketemu setiap hari seperti biasanya. Hingga suatu hari, Nenek Aji meninggal karena penyakit yang dideritanya. Waktu itu Lose sedih banget, karena Lose kehilangan orang yang Lose sayangi. Bagi Lose itu perpisahan yang sangat menyedihkan, karena waktu semasa sakit di rumah sakit Lose masih bisa nengok. Lah kalau sudah meninggal, perpisahan itu menyedihkan ya adik-adik. Gak ada dari kita yang suka dengan perpisahan. Gak hanya kita yang pernah merasakan sedihnya perpisahan, demikian juga Tuhan Yesus juga pernah merasakan hal ini. Yuk kita tonton video berikut ini. Later that evening, Jesus arrived with the 12 disciples. They sat down to eat, and Jesus said that he was happy to be with everyone. As they were eating, Jesus took some bread and blessed it. He said, "Take it, for this is my body, which is given for you." Jesus told them to do this to help remember him. Then he took a cup of wine and gave thanks to God for it. And he said to his disciples, "This is my blood. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many." Jesus said, "One of you eating with me here will betray me." He told them that things were supposed to happen this way, but that great sadness would await the one who betrays him. The disciples were very upset and asked, "Am I the one? Who is he talking about?" Judas asked Jesus, "Am I the one?" And Jesus said, "You have said it." One of the disciples asked Jesus, "Lord, who is it?" Jesus said it was the one who he would give the bread to. He gave the bread to Judas, and Jesus said, "Hurry and do what you're going to do." None of the others at the table knew what Jesus meant, so Judas left at once to betray Jesus. Then Jesus comforted and encouraged the disciples. He promised them that they would have a helper come when Jesus was gone. They all sang a song to God together. Perjamuan makan malam Paskah adalah rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan orang Yahudi untuk mengingat kejadian bagaimana Tuhan membebaskan nenek moyang mereka atau orang Israel dari perbudakan di Mesir. Di momen ini, Tuhan Yesus pakai sebagai momen atau saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Di perjamuan makan malam Paskah ini,
Tuhan Yesus yang Maha tahu bahwa dia akan menghadapi kematian. Dan tidak hanya itu, Yesus juga tahu bahwa salah satu muridnya akan berbuat jahat dengan menjual Yesus. Hal itu disampaikan Yesus saat perjamuan malam. Tapi gak ada satu murid Yesus yang paham ataupun mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus saat itu. Di perjamuan malam itu, Yesus membagikan roti yang tak beragi, di mana hal itu dimaknai sebagai tubuh yang terpecah, dan anggur yang biasanya ada saat pesta perjamuan, di mana hal itu dimaknai sebagai darah yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Setelah dari perjamuan malam, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapa. Yesus menghadapi ketakutan yang dahsyat, padahal hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yesus sangat ketakutan hingga malaikat datang untuk menguatkan Yesus. Nah, adik-adik kita tahu ya bahwa Yesus tidak menolak untuk disalib, padahal itu berat. Yesus juga tahu siapa yang menjualnya, tapi Yesus tidak marah. Karena Yesus tahu sudah tiba waktunya ia untuk menderita di atas kayu salib. Yesus menjalani tugasnya dengan taat. Bisa kita lihat ya adik-adik betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita aja belum tentu mau jadi pengganti orang yang salah. Misal, Cece atau Koko, Titi atau Mimi yang salah, tapi kita yang harus dihukum. Kalian pasti nggak terima, pasti protes. Adik-adik tahu ya, semasa hidupnya Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi karena kasih-Nya, Ia mau menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Hari Jumat nanti kita akan memasuki peringatan Jumat Agung, di mana artinya memperingati ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan sudah sangat mengasihi kita, jadi sudah seharusnya kita juga mengasihi Dia. Nah, untuk menutup firman hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang baru saja Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi-Mu dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk tugas hari ini gampang banget. Kalian tinggal menuliskan kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan buat adik-adik. Tulis di kertas, di foto, kemudian kirimkan Lause di nomor WA ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.